Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tunasional. Kita masih kembali memakai masker. Yes. Karena kita selalu menghimbau para Tuna Lovers untuk menaati protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita aja pakai masker, masa kalian nggak pakai masker? Iya, semua My Own Music juga pakai masker. Iya dong. Nah, Ya. guys, ini udah menjelang gongsi nih, gongsi. Makanya kita Gongsi. merah-merah. Kita spesial menjelang Imlek. Nah, Kita kedatangan wanita yang berdarah Tiongkok. Tionghoa Ya Tiongkok juga sama kan gue sama juga. ya. Desa juga nih. Iya nanti gue cerita juga ya. Lo ada tradisi juga Di Solo, ya? Imlekan. Bareng-bareng kita ngobrol dengan Maya Septa. Maya Septa. Gongsi. Gongsi. Merah. Silakan duduk Silakan, Maya. Maya. Aku di mana nih? Di sini ya? Mai, Ya, tapi kamu tuh bener-bener Chinese-nya tuh Chinese, bokap nyokap Chinese. enggak. Totok. Enggak. Oh enggak. Papa aku keturunan Chinese, mama aku enggak. Mama aku orang Jawa. Oh lah, malah kebalik kalau gue papa Jawa, mama keturunan Chinese. Oh. Tapi Oke. bisa bahasa Mandarin enggak? Nggak bisa. Kamu ada Sama. nama Cinanya nggak? Ada nama Cinanya nggak? Enggak ada. Karena kalau gue karena mama udah kawin sama orang Jawa, jadi anak-anaknya nggak ada yang ikut pakai nama Cina. Bokap masih ada nama Cinanya? Bokap ada. Bokap nyokap gue juga ada. Papa namanya siapa? Nama Indonesia apa nama Chinese nih? Nama Chinese-nya. Theo Kau Giok. Tio, Kau kayak- Giok. Kau Kayak nama pendekar ya. Tio Buki. Nyokap gue namanya Coutinho. Coutinho di Iya. Liverpool dulu, sekarang di Barcelona. Coutinho, lu ngatain mak gue lu. Ya. Makanya lo dia support Kok kan dari Liverpool. Kopinho dari papanya kan. Kopinho dia. Coutinho Itu gitu. serius? Seriusan. Baik. Dari baru tahu. Nih kita ngelihat wajahnya begini ya, tapi dia ini Chinese-nya lumayan kental. Mama karena mama kan. Jadi kalau lagi tapi Imlek kan enggak? Imlek kan? Yang merayain di sini atau kamu punya saudara di mana? Semuanya di sini di Jakarta. Sebenarnya kalau bokap orangnya nggak terlalu ngerayain, tapi Oh. ke suami kan ngerayain. Jadinya ke keluarga suami. Oh kalau laki lo Chinese, bener-bener Chinese ya? Turunan nyokap bokapnya Bokap Chinese? nyokapnya iya Chinese. Oh, berarti ngerayain di rumah suami. Iya. Apa aja biasa yang ada di situ? Kalau gua kan biasa ada makan ya kalau orang Cina itu ya. Iya. Makanannya banyak ya. Makanannya banyak banget, gua sampai milihnya tuh susah gitu. Tapi lo nggak pernah ngerayain Imlek di Solo? Sering dulu waktu kecil. Oh sekarang Sekarang kan udah nggak pernah kesana lagi aja. Nah justru jadi kalau lo Mai, dulu waktu sebelum sama suami nggak terlalu ngerayain Imlek. Iya. Jadi sekarang pas sama suami justru malah tambah-tambah merayakan Imlek. Iya, jadi baru lebih tahu tuh, oh ya harusnya malam Imlek tuh ngumpul juga sebenarnya. Terus pas hari H datang lagi gitu. Pokoknya rame-rame terus, apalagi sekarang tapi lagi kerumunan. Iya. Nggak boleh kerumunan kan, jadi perayaannya Sekarang di nggak rumah bisa. masing-masing. Tapi Imlek tahun lalu masih loh. Imlek tahun lalu masih. Imlek tahun lalu tuh Masih. belum Belum pandemi, pandemi. belum PSBB lah istilahnya. Iya kan? iya. Tahun ini Masih. nggak bisa ya, jadi Tahun paling ini. kemana ke Kalau rumah orang tua doang ya. Iya. Kalau kamu ngasih angpau nggak? Ada kayak gitu nggak? Kasih. Ke semua yang kecil-kecil, terus ke orang tua kasih juga. Sebetulnya kayak lebaran sih. Iya. Iya, Sebenarnya iya. emang lebaran kan. Heeh. Terus Imlek kamu itu merah-merah lebaran semua orang nggak? Chinese. Kalau kita bajunya samaan. Seragaman. Seragaman atau seenggaknya merah-merah aja biar seru Kenapa aja sih. digigit nyamuk? Enggak. Jadi kebayang. Iya, sorry. Kue mangkok ada nggak? Kue mangkok kadang-kadang ada, kadang-kadang makin kesini sih udah agak modern, nggak harus selalu. Kue keranjang. Kue keranjang pasti ada Masih ya. ada. Oh, kue keranjang. Tapi gua ada Chinese-nya. Ah masa? Kan orang Ternate itu banyak Arab sama Chinese. Ada gua turunan Chinese-nya. Apaan? Bapak lu kan enggak. Ada turunan Chinese-nya. Jangan sok Jauh tahu. kali ya ke mana-mana gitu. Bapak lu tuh Ternate banget. Tunggu bentar, ini bapaknya siapa tahuan lo? Gua tahu semua keluarga dia, bahkan nggak tahu bapaknya siapa kok. Gimana sih? Gimana sih? Tapi Mai, apa menurut lo nih ya sesudah ya istilahnya sekarang lo merayakan lah bersama suami sering ada acara Imlek. Apa yang membedakan hari Imlek dengan hari lainnya dari mungkin makanan atau apa ada sesuatu yang lo rasakan? Ke satu ngumpulnya rame banget, tapi tahun ini nggak bisa. Tapi keluarganya besar banget. Dibandingin Biasanya kan Natal? Natal lebih ke keluarga kita sendiri ya. Oh. Ya kan ini keluarga besar. Ke keluarga misalnya orang tua sama anak-anaknya gitu. Kalau Iya, benar. misalkan Imlek kan sampai sepupu kemana Semua, iya, mana benar. gitu loh. Rame banget. Kayak lebaran kali ya, iya bener. Kamu ada pohonnya nggak? Pohon angpau gitu ya. Pohon angpau. Di mertua ada sih tapi nggak yang gede banget gitu dan nggak ada angpaunya. Tapi pohonnya ada. Pohonnya doang iya.
Nah, tapi yang paling pasti kalau Imlek, yang paling berkesan adalah bangkrut. Karena kita kasih amplop semua, banyak banget kan yang dikasih. Itu tradisinya gimana sih kalau belum menikah, belum Nggak ngasih, ngasih. masih nerima kan? Masih nerima. Ya sama kayak lebaran bukan sih? Lebaran begitu kan ya? Iya ya, kayak kurang lebih deh. Taruh, lo tau nggak lebaran tuh lo sering ngasih duit nggak buat lebaran dulu? Ya ngasih. Jadi paling nggak enak itu kalau baru merit. Nah, baru merit kan belum punya anak tuh. Iya. Iya, keluar terus uangnya banyak tapi nggak ada yang masuk. Nah, sebenarnya tahun ini harusnya gue panen, anak gue 3. Nah, Tapi kan pandemi. Ya udah. Oh, tapi kita pengen tahu dong teman-teman di kota-kota lain Ya. gimana sih merayakan Imleknya. Nah, kita nih ada nih dari kiriman Tunet Lovers dari mana, Desa? di kota Singkawang. Wow. Seperti apa? Ini dia. Halo The Make Show, saya Randy Kucing, Dan saya Diki Bob, Tunai Show Lower, Kota Singkawang. Kalimantan Barat. Oke, inilah teman-teman salah satu suasana yang ada di Kota Singkawang ya, menyambut Imleknya yang ada di Singkawang ini, ya. Iya, betul banget. Suasananya di sini sangat meriah ya, banyak banget pengunjung di belakang. Ada patung Joko ya ini ya. Kampung Joko juga sangat besar dan masih banyak tempat-tempat wisata di Kota Singkawang yang dimeriahkan oleh lampion-lampion. Walaupun lagi pandemi ya, COVID ini, tapi suasana Imleknya tetap meriah di Singkawang. Selalu ada. Ya, selalu ada. Yang nggak bakal hilang sampai Iya, kapanpun. betul banget. Ya. Cuma untuk tahun ini Imlek ya? Imlek ya, Imlek acara Cap Gome. Cap Gome-nya ditiadakan sama pawai lampion ya biasanya Iya, ada ya. iya. Kan ya. Iya, cuma jangan khawatir, Kota Singkawang tetap Selalu oke ya untuk suasana Imleknya. Ya. Salam buat Desta, Dan Vincent, Singkawang hebat. Wah, Singkawang Halo, kotanya teman-teman bagus banget ya. Singkawang. Ah, Gongsi, Singkawang. gongsi. Ini di Singkawang juga banyak orang etnis Chinese juga di sana. Iya, dan bahkan Imlek tahun lalu ini di Singkawang memecahkan rekor muri replika pagoda. Wah, ini apa makan apa nama itu? Ciong, apa? Ciong pai, apa? Coipan. Ah, itu juga makanan dari Chinese juga kan ya? Iya. Makanan Chinese Iya, juga dan tuh, kalau- coipan. Dan kalau yang dari Singkawang katanya lebih enak banget. Tapi kan kalau Imlek itu atau tahun baru Cina tidak lepas dari namanya Sio, berganti tahun. Di tahun ini adalah tahun Kerbau. Kerbau. Dorce pun tidak pernah lepas dari show. Dorce. Itu Dorce show. Sio. Namanya juga biar cair Iya, aja. iya. Tahun Iya. Kerbau. Makanya kita tidak boleh kumpul-kumpul Kerbau. tahun ini. Karena nanti kumpul kerbau. Kan tidak boleh. Ya. Baiklah. Ya, oke. Selain Maya Serta, kita juga kedatangan nih wanita cantik. Apakah dia juga percaya sama Sio-Sioan? Tisa Biani. Hai Tisa. Tisa Biani, ini juga Tisa ini kan nggak merayakan Imlek ya. Ya. Tapi kamu katanya percaya banget sama Sio-Sio. Kenapa kamu percaya sama Sio? Mungkin karena awalnya aku ngikutin zodiak kali ya kak. Jadi kayak pas di browsing ternyata ada lagi Sio, ada lagi ini. Terus pas aku browsing ternyata aku Sio kuda gitu. Dan ya lumayan percaya karena ada bener-benernya sih sama karakter gitu. Oke, Sio kuda. Maya, Sio? Macan. Ular, monyet. Nih, kalau kita lihat nih. Gue berusaha menjabarkan Heeh. tahun kerbau. Iya. Ya. Kerbau itu kan tugasnya apa? Bekerja. Ya. Ya kan? Bajak Bekerja, sawah. membajak sawah, ya kan? Kalau macan itu adalah menerkam si kerbau. Jadi di tahun ini lu akan mendapatkan banyak pekerjaan. Nah, kalau Aku kuda. kuda, Kuda kuda itu sama kerbau nggak ketemu. Jadi memang nggak usah ketemu lah. Ya. Lalu lo mau kemana sih? Lo mau ngeramal atau mau ngapain? Mau iseng aja. Mending nih kita undang aja langsung nih ahli membaca Sio. Dia adalah Julius Feng. Silakan duduk. Ah, Mas Julius, silakan duduk. Dan Kalau nggak salah Mas juga MC kawinan ya, bukan? Oke. Mas Julius ini dari tahun 2004 dan sudah hampir 17 tahun menggeluti yang namanya Sio dan juga Feng Shui. Setengah dari umurku ya. Ini dipelajari berarti? Astrologi mungkin. Astrologi. Ini dipelajarin ada sekolahnya nggak sih Mas kalau Feng Shui dan Sio gini? Oh iya pasti. Yang
yang judulnya Feng Shui ataupun astrologi ini dari zaman dulunya itu dia ada sekolah, ada pendidikannya gitu ya. Oke. Jadi seperti ya kayak seperti akademinya lah. Kalau Mas Julius dulu sekolahnya di mana? Saya yang sekolah yang biasa atau sekolah Feng Shui-nya? Yang Feng Shui? Oke, sekolah Feng Shui-nya sendiri itu di luar negeri umumnya. Oke, saya ada belajar ke belasan guru Grandmaster atau master terkenal di dunia. Seperti itu. Kita ngomongin soal sio, Mas. Ya oke. Ini tadi ada sio kuda, sio macan, sio monyet, sama sio ular. Kira-kira keberuntungan di tahun 2021 ini apa aja? Kita bedah dulu tahun kerbau ini tahun apa? Oke, baik. Kalau bicara tentang tahun kerbau, ini adalah tahun kerbau logam. Ya, tahun kerbau logam sendiri dia punya dua elemen yang mendominasi. Pertama adalah logam kecilnya dulu. Ya, logam kecil itu seperti bayangkan seperti perhiasan. Ya, sesuatu yang terbuat dari logam lah. Ya, seperti jarum juga. Ya, jadi kerbau logam adalah tahunnya vaksin karena jarum. Oke, jarum suntik. Ya. Oke. Kemudian logam juga bisa berbentuk pisau. Seperti itu. Ya, jadi sifat-sifat dari logam kecil itu kita ambil. Contohnya apa? Kalau perhiasan sesuatu yang indah, ya kelihatannya image-nya bagus, elegan. Ya. Oke, sedangkan kalau logam kecilnya seperti pisau itu adalah sesuatu yang sifatnya kadang bisa melukai orang. Ya. Oke, dan logam sendiri adalah elemen yang berbunyi seperti alat musik. Ya. Dan tahun ini adalah tahun di mana akan banyak sesuatu yang berbunyi. Berbunyi itu dalam arti contohnya dunia tarik suara akan bagus. Wah, Ya, amin. tahun di mana Amin. orang banyak berekspresi. Ya, tetapi ekspresinya logam ini karena melukai sifatnya seperti sindiran. Waduh. Kayak gitu loh ya, sarkasme. Oh gitu. Ya kayak orang bikin meme lah itulah. Iya, iya, iya. Nah, iya, jadi iya, iya. itu adalah elemen logam kecilnya. Nah, ada lagi elemen tanah kecil atau tanah basah dari kerbau. Nah, elemen tanah kecil atau tanah basah dari kerbau ini dia membuat bayangkan itu seperti tanah sawah, tanah becek. Iya, becek. Ya, becek. Nah, tanah kecil ini dia punya sifat-sifat yang yang seperti stabil ya, cari aman, oke, bertanggung jawab ya. Kemudian dia menyukai sesuatu yang sifatnya mulia. Oke, ya, ada sisi spiritual di sana. Tetapi karena tanahnya basah, oke, sifat-sifat yang baik tadi itu ternoda. Ya, ternoda. Nah, ternodanya seperti apa? Jadi karena tanah basah ini masalah virus mungkin varian baru akan mungkin keluar. Atau pandemi baru mungkin bisa terjadi khususnya di semester 1. Oke, khususnya semester 1. Ya, kemudian yang kedua, tanah basah ini juga akan memicu sesuatu yang kotor. Jadi tanah kecil ini karena dia unsurnya basah tadi akan membuat orang yang mudah berpikiran yang tadi saya bilang ya, kotor seperti atau licik. Oke, jadi licik seperti tren penipuan seperti itu akan banyak. Serem banget ya. Yang harus diwaspadai apa, Mas, di tahun kerbau logam ini? Supaya kita bisa mengantisipasi. Oke, pertama pandemi masih akan ada ya, setidaknya 2 tahun lagi. What? Oke, jadi secepat-cepatnya 2023. Ya, jadi para masyarakat disarankan untuk bukan panik ataupun khawatir, tetapi harus membiasakan diri untuk jaga protokol kesehatan. Ya, artinya ya kalau memang perlu vaksin ya vaksin lah. Oke, dan ini semester 1 ini akan menggila. Semester 1. Lewat dari itu akan mudah terkontrol dan diiring juga dengan program vaksin ini berjalan. Ya. Oke, jadi pertama tetap kesehatan adalah modal utama. Jadi perlu diantisipasi nomor 1 dulu. Ya, kemudian kedua, perlambatan ekonomi di semester 1 ini masih akan terasa. Oke, dengan demikian kita harus punya dana backup, dana cadangan. Oke, jangan dihamburkan semua. Ya, dan overall tahun ini akan jauh lebih baik peningkatan ekonomi dibandingkan tahun kemarin. Oke, dan kita akan bisa melihat tren ekonomi itu akan bergerak khususnya semester kedua. Ada yang mau ditanyakan mungkin Ya. berhubungan dengan sio kudanya? Aku sih penasaran untuk sio kuda tantangan yang harus dihadapi itu apa? Di tahun kerbau ini. Di tahun Ya. kerbau ini. Oke, sio kuda adalah merupakan sio yang tantangannya paling berat dari tahun kemarin, tahun Serius? tikus sampai dengan tahun kerbau tahun ini. Jadi ada 2 tahun yang harus dihadapi. Ya, biasanya karena sio tahun lahir ini berhubungan dengan outlook seseorang. Oke, reputasi, nama baik seseorang. Tingkah lakunya keluar kelihatan. Cara berpikirnya seperti apa. Jadi kalau di tahun tersebut dia terkena ciong, biasanya kadang bisa selip ngomong. Melakukan sesuatu disalah tafsirkan sama orang. Wah, Oke, hati-hati, Tisa. ya digosipkan, difitnah. Benar ya? Benar banget itu. Oke, jadi kalau kita kena masalah itu dan bukan salah kita, pertama dibawa santai, sabar. Kedua, kalau memang rasanya berat, coba klarifikasi. Kalau memang teman kamu yang dicerita gitu, memang teman kamu mereka teman, dia pasti percaya. Tetapi kalau bukan teman, haters,
percuma buang energi. Ya. Oke. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa? Sabar, perbanyak amal ibadah, hindari konflik ya. Ini beda dengan ramalan ya Mas sebetulnya? Beda, ini beda banget. Kalau ramalan itu mungkin sifatnya kayak seperti mungkin insting seperti paranormal, indigo Iya, dan iya. sebagainya ya. Ini murni bisa dipelajari. Seperti kita mempelajari ABCD, kalau kita sudah jago, kita bisa merangkai kata-kata seperti Oke, itu. iya, iya. Astrologi lah ya. Maya, Macan gimana aku Pak? macan Mas. Oke, kalau macan sendiri dari segi sio adalah tahun yang dimana di tahun kerbologam ya, termasuk yang peruntungannya sedang. Oke, dari Oh, ada karir juga sedang, lumayan. ada dikit, ada banyak gitu. Ya, oke, ada yang bagus. Oke, ada yang bagus. Contohnya sio tikus bagus tahun ini. Nah, sio macan di kategori yang sedang. Oh, jadi karirnya juga karirnya juga di sedang-sedang. Jadi tahun ini termasuk tahun yang cukup harmonis sio macan. Selama bukan tahun yang banyak tantangan seperti terkena ciong ya, seperti Tisa gitu. Dan nggak usah terlalu khawatir. Hati-hati Ya. ciong. Kayak gitu. Bisa. Jadi kalau kemarin sudah bagus, tingkatkan dan lanjutkan saja. Amin. Ular. Mas, ular. Sio ular. Oke, sio ular termasuk bagus tahun ini. Ya, selamat. Oke, jadi kalau sio yang bagus itu dia ada 4 sio yang bagus. Sio yang bagus 4 ini bukan berarti dia akan kaya mendadak, bukan. Ataupun kebal COVID ya. Oke, menonton hoki kemudian dan merasa bahwa kan sio gue bagus tahun ini. Ya udah nggak usah pakai masker kemana-mana. Oke, bukan Nah, seperti gitu itu juga. ya. Salah juga. Tetap harus dijaga. Nah, sio yang bagus ini ada 4 ini. Pertama sio tikus, kedua sio ayam, ketiga sio macan, dan keempat sio ular. Oke, jadi dari segi ketiga ini bukan sio macan, ketiga ini sio monyet. Nah, Vincent. Oke, sio monyet ya. Ya. Ntar kita ngobrol lebih lanjut ya. Iya, Nah, boleh. membahas soal Imlek tadi juga ya. Biasanya kalau Imlek itu suka ada tradisi bagi-bagi angpau. Nah. Ini ada fakta tentang angpau yang akan dibacakan oleh, ini dia nih, duo Tiongkok kita nih, Hesti dan Enzi. Sese gongsi. Ih, cantik banget Enzi. Kasih. Ih, cantik banget Ji, begitu Ji, bener Ji. Hesti juga gemes ya. Tapi kalau ngomongin soal Imlek, kita akan ngomongin dulu sebelum kita lanjut lagi ke Feng Shui. Angpau, ini adalah angpau yang sangat paling ditunggu saat Imlek karena mendatangkan keberuntungan bagi yang memberi dan diberi tentunya. Ternyata ada beberapa fakta unik tentang angpau di Fun Fact. Nah, yang pertama, angpau ini identik dengan warna merah. Kenapa sih? Karena angpau untuk perayaan Imlek itu selalu, tadi kan udah aku sebutin ya. Iya. Jadi ternyata bukan sembarangan nih, karena warna merah ini memiliki makna tersendiri, yaitu melambangkan kebaikan, semangat, dan juga kesejahteraan. Bahkan gitu. mungkin bukan cuman amplopnya aja, nuansa Imlek itu selalu identik dengan warna merah gitu iya, kan. Tuh makanya Maya juga pakai bajunya merah. Pasti ada touch of red-nya. Dan berikutnya adalah jumlah uang itu harus genap. Hindarilah memberikan uang dengan jumlah yang ganjil seperti 30.000 karena angka ganjil dilambangkan dengan duka. Jadi baiknya mungkin digenapin kali ya. Jadi 30.000 angka 30.000 mah depannya genap. 3. Angka Ada angka tiganya itu tiga ya? kali ya. Oh. Angka tiganya. Jadi 40.000 nggak apa-apa ya. Genap. 4 biasa juga dihindari. 4 Empat kan dihindari. Nah, biasa paling cantik 80. 80 yang nggak ada 13 kalau di putusan. Cina juga dihindari. 13 masih oke. 13 oke ya? Biasa kalau- angka 4 yang 4 karena biasanya. dalam bahasa Cina artinya mati ya. Iya, betul, salah Nah, ini satunya. pas banget nih, fun fact kita juga akan menjelaskan tentang angka 4, 0, dan 1. Jadi karena menurut kepercayaan, angka 4 ini sering banget dikatakan dengan angka ketidakberuntungan. Sedangkan kalau 0 itu diartikan sebagai akhir segalanya. Dan 1 adalah lambang dari kesendirian, gitu. Itu 401 jadinya ya. Yang 8 deh tuh akan bagus tuh, dihindari. prosperity. Parah, aku suka banget sih angka 8. Iya, Suka 8 banget prosperity. angka tiga. Iya. Infinity. Karena dia nggak butuh kan. Infinity. Kok prosperity? Nah kalau berikutnya adalah yang sudah menikah wajib memberikan angpau. Jadi bagi yang sudah menikah, kamu memiliki kewajiban untuk memberikan angpau saat perayaan Imlek karena dianggap telah mapan secara ekonomi. Seperti itu. Lexi. Hesti apa sionya? Karena Hesti ini dan suami Mas Julius Suami aku mempelajari Feng Shui. mempelajari juga dia. Ketika nikah dia nanyanya tanggal lahir semuanya lengkap. oke. Tapi pas menikah karena anak aku lahir tahun kelinci, di balance-nya dengan naga. Biar bener gak sih gitu kayak gitu. Enggak benar, kelinci enggak sama naga. Maksudnya naga buat ke suami aku monyet. Oh, oke. Aku babi ke kelinci, ya Iya, kan? itu benar, itu benar. Nah katanya kalau soal Feng Shui juga rumah, katanya kalau kamar mandi itu harus ada pintunya, bener ya? Itu bahasa. Pasti dong. Ya, itu Rumahnya. Ah,
Sama Bercanda tangga terus nih. juga harus jumlahnya harus ganjil atau genap sih tangga? Tangga nggak apa-apa. Yang penting masuknya dari rumah sendiri, jangan dari rumah tetangga. Aduh. Oke, habis ini kita akan balik lagi ya. Jangan kemana-mana. Tapi tenang, show. Mungkin kalian bertanya-tanya dalam sukma, bertanya-tanya dalam kalbu, kenapa saya berpakaian seperti ini? Karena kita akan masuk ke Tonight Sketsa. Diceritakan di sebuah warung kopi, ada seorang pelanggan kopi yang menanyakan seorang wanita cantik yang selalu datang ke warung tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah wanita itu. Wanita yang sangat cantik, tapi hari itu dia datang dengan wajah yang murung dan galau. Sang wanita pun langsung menangis sesungguhkan tiada henti. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke KTP. Nyambi. Mas, salah dong. Yang nangis sesungguhkan si cewek, bukan elu. Cerita tadi bukan saya. Bukan, Oh, lu saya. nanyain ke gue. Mas, Ya, kopi biasa yang biasa ya? lo nanya. Ya sabar kan lagi pendalaman karakter. Lu heran deh. Bro, Ya, cewek yang biasa duduk di sini kemana sih? Udah lama nggak kelihatan? tahu nih, udah beberapa hari ini dia nggak datang. Biasanya sih setiap sore selalu kesini. Gimana sih? Masa nggak tahu? Tungguin Masa, aja mas, mungkin hari ini mas lagi hoki, ntar dia datang. masa pelanggan udah jarang nongol, nggak tahu dia di mana? Gua kesini gara-gara sering ada dia di sini, Mas. Nah kan tuh. Yang dia omongin akhirnya nongol juga. Aku sedih. Kemana aja nggak kelihatan? Saya mau nanya begitu tapi bingung dia nangis terus, Mas. Ini diapain nih? Tadi nanyain, sekarang datang diapain kok bisa nangis gitu? Saya baru niat doang, Mas, di kepala saya. Coba ditenangin dulu, ditawarin apa gitu. Bro, ini gimana cara nenanginnya? Ya lo rayu lah, kalau gue mah nggak berani, takut sama istri gue. Aku sedih banget. Tadi aku berantem sama pacar aku, terus aku diturunin di jalan. Mana perut aku lagi kosong lagi. Kasihan sama cowok kayak gitu mah mendingan diputusin aja. Udah mendingan kamu makan aja sama aku di sini. Oh, pada mau minum ya? Makan. Pada mau makan? Iya. Wah, kebetulan nih. Gua ada menu baru, yaitu pop mie panas pakai nasi. Udah paling benar buat perut kamu yang lagi kosong. Nih Sini, buat sini. kalian nih. Nah, ini. Pop mie panas pakai nasi. Pop mie panas pakai nasi. Wah, kalau ini sih gue suka banget nih. Pop mie itu punya inovasi terbaru. Pop mie panas pakai nasi. Pop mie dalam kemasan cup pakai nasi dari beras beneran. Iya sih, ini seru banget ya. Ada nasi dalam kemasan pop mie. Wow, wow, wow. Sumpah deh Kak, aku tuh baru tahu deh kalau Pop Mie ngeluarin inovasi terbaru yang ada nasinya. Kebetulan banget perut aku lagi kosong. Ya udah kalau gitu nih, buktinya ya. Pop mie panas pakai nasi. Inovasi terbaru dari pop mie dengan beras beneran, guys. Nih, gue coba ya. Loh, kok abang ikutan sih? Saya kan juga pengen makan pop mie. Iya. Dulu. Wah. Lihat berasnya tuh. Beras beneran, guys. Nasinya ya ampun. Enaknya tuh kayaknya tuh. Wow. Ternyata Bang Vincent bener juga ya. Ya bener lah. Iyalah. Ini ada pop mie panas pakai nasi dalam kemasan cup. Aku juga mau coba tuh. Yummy. Enaknya. Enak dong. Enak banget. Wow. Pop mie emang ngertiin kita banget ya. Jadi nggak sabar mau makan pop mie panas pakai nasi nih. Ah, cobain ah. Wih, bener nasinya beneran Vincent, berasnya. Iya dong.
Ini tuh perpaduan mie dan nasi di dalam kuah soto ayam gurih. Bener-bener memanjakan lidah kalian guys. Udah gitu, pop mie ini dengan beras beneran. Siap disantap dalam 3 menit. Beneran tambah seru loh. Aku juga baru pertama kali cobain terus langsung suka banget inovasi baru. Pop mie panas pakai nasi. Ih, enak banget Baru pertama rasanya. kali nyobain? Ini baru pertama Langsung kali suka nyobain. kan? Langsung suka. Nah gini dong, kalau begini kan gue jadi sering main-main ke warung kopi lo Vincent. Iya dong. Udah Tisa, kamu nggak usah sedih lagi, mending kita nikmatin aja pop mie panas pakai nasi ini. Nah, sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Pop mie panas pakai nasi, beneran tambah seru. Enaknya. Nah, kita makan lagi dulu ya. Sementara kita makan, jangan kemana-mana Tonight Lovers. Kita balik lagi, tetap di Tonight Show. Panjang atau pendek? Panjang. Ya. Ya. Ada apa ini ya? Oke rambut ya. Rambut kan. Iya. Kita berdua kenapa? Ya. Gitu ya. Yeay! Tumben biasanya lu dikasih loh. Katanya kau. Kalau si Desta aja loh, geng-greng. Giliran kita ngel. Gitu. Mungkin Tumben. karena ada Kamaya di sini teh, jadi sebenarnya ini buat Kamayanya. Mereka kelupaan. Kamaya tadi gimana dong ngobrol-ngobrol sama Julius, sama Ko Julius ngebahas tentang Shio? Gimana Ada ya? kayak ngerasa, oh iya ini bener juga ya gitu. Ada gitunya nggak? Habis kalau aku dibilangnya show-nya sedang-sedang, ya udah. Kalau aku mah ambil yang bagus-bagusnya aja ya kan, yang penting ada bagusnya. Sedang ya berarti ada kan. Kalau misalkan Kamaya kan biasanya sukanya yang sedang-sedang aja, yang sedang-sedang saja gitu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah pakai diringin. Kayak minta tapi ya si Enyi. Tapi kali ini kita akan memberikan pertanyaan rapid question yang harus dijawab salah satunya, jadi jangan sedang di tengah-tengah gitu, harus pilih jawab salah cepat. satu gitu. Ya, oke. Cara cepat. Oke. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Bunda Maya. Maya Septa. Pilih ganteng atau kaya? Aduh. Aduh. Realistis. Ya sedang-sedang aja nggak Tuh, ada. Ada. Kan nggak harus kamu misalkan ngasih saran ke orang gitu. Bisa aja kan. Ganteng atau kaya? Bingung dia nih, bingung. Ganteng nih. udah. Ganteng lah. Karena kan kalau uang bisa dicari kalau Duit menurut bisa dicari, aku. bener. Iya nggak? Oke, lanjut ya. Oke. Kamaya. Kamaya lebih suka teriak atau diem? Diem. Diam. Jadi dia apa-apain, diam. Apa nih ya? Iya juga ya. Ini kalau tidur diem? Ya iya dong, Iya namanya dong, tidur. iya. Ada orang yang ngorok loh, jadi dia teriak-teriak berisik. Gitu. Kayaknya kalau lagi ngambek mendingan diam dulu ya. Iya, Bukan orang yang daripada- gitu. Takutnya buat sesuatu yang disesalin atau ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak harus diomongin gitu. Jadi mendingan tarik kalau nafas marah diem dulu. Diam Betul. dulu. Untuk kalian yang para shio macan, naga dan juga kerbau, Anda lebih baik diam. Oke, lanjut. Bahaya loh kalau macan tuh. Alis atau bulu mata? Cepet dong jawabnya. Alis. Alis, kamu lagi usaha bulu mata. Iya sih padahal ya. Tapi kalau alis kan disulam bulu mata, bisa juga ya. Iya. Extension. Tapi kalau bulu mata aku disulam, aku nggak bisa jualan bulu mata. Oh, iya. Iya kan? Tapi masih mending nggak ada bulu mata daripada nggak ada alisnya gitu ya, botak gitu ya. Iya betul ya, betul. Kalau nggak ada alisnya kan nggak enak ya. Iya bener-bener ya, alis atau bulu mata. Tapi bulu mata lagi usaha bulu mata, kenapa pilih usaha bulu mata? Gara-gara pandemi, Bu. Oh. Jadi aku jualannya itu bando sama bulu mata. Oh gitu lucu banget. Bener. Kenapa bando? Karena setiap hari pergi kan Ya jadi nggak ampun. mandi. Males ya ampun Bando. Oke, terus. Oh, mandi ya karena pandemi lah ya. Iya, kalau dulu kan kita mandi dulu baru pergi. Kalau sekarang aku pergi dulu baru mandi. Ah iya bener. Rambut aku tuh tipis, lemes banget. Jadi kalau pagi tuh lepek, biasanya pagi cuci rambut. Karena biar nggak kelihatan pakai bando. Jadi cakep kan? Nggak ketahuan belum mandi. Nah, dari situ aku dapet ide kayak kenapa nggak gue jualan bando aja gitu. Supaya kita tetap produktif di tengah pandemi ini ya, Bener, cari-cari bener, kegiatan bener, yang bener. bikin happy. Bando, bulu mata, apa aja deh ya pokoknya ya. Iya, nah kayak gini kan kita maskeran pergi makeup percuma kan? Bulu Tapi mata. bulu mata tetap Tetap kelihatan. on. Oke, Kak
lebih pilih manis atau asin Kak Maya? Aku asin. Anaknya lebih suka yang asin-asin. Makanan paling favoritnya Kak Maya apa? Sushi. 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 Gak ada rasanya ya. Sushi asin gimana tuh ya? Tapi daripada manis itu kalau lapar aku lebih pilih makanan beneran daripada cemilan. Oh, jadi emang lebih bener-bener ya. Kamu bukan sweet tooth gitu ya, bukan yang suka dessert gitu-gitu berarti. Nggak anti, tapi kalau ada pilihan aku lebih suka makan daripada bener. dessert. Saya itu cemilannya tuh nasi padang. Bisa ya tetap. Dia mah kurus begitu nyemilnya tumpeng, nasi padang. Maya Septa, Ya. humoris atau romantis? Siapa aku? Iya, kamu pilih humoris atau Oh, romantis? pilih Iya, humoris atau romantis? Romantis. romantis. Why? Soalnya apa ya? Apakah suami orang yang romantis? Nggak juga sih. Enggak juga. Oh, ini kayak pesan tersembunyi ya. Tolong, dia pilihnya romantis. Kan kalau romantis seneng gitu. Tapi kamu orangnya romantis nggak Kak Maya? Kadang-kadang. Hal romantis apa yang pernah Kak Maya lakukan untuk suami atau anak-anak di rumah? Kalau aku sih sebenarnya nggak berasa, ih gue romantis nih gitu. Iya, Cuma kadang-kadang nggak sengaja aja jadinya romantis Sweet gitu, yang sweet apa? Orangnya full of Apa ya? surprise ya. Nggak banget, tapi misalnya gini, aku nggak setiap tahun bikin surprise ulang tahun, tapi waktu itu sekali aku surprisein ulang tahun di tempat ulang tahun anak-anak, jadi ada badutnya. Jadi dia diperlakukan seperti anak kecil dan ada teman-teman kita surprise gitu. Seru jadinya. Jadi yang lebih romantis lo ya, Mai? Sebenarnya dia sih, dia kayak bikin lagu gitu-gitu, tapi bukan yang Romantis lo itu? romantis ya? Ya dibikin lagu loh. Iya juga ya. Kan? Ah, pernah gue, Edo Borne bikinin gue lagu. Maksudnya gue juga gak percaya ya dia bikin lagu. Gue gak kebayang juga ya kalau dia misalkan bikin- Kak Edo bikin lagu. Koreografi? Enggak juga ya? Iya kali ya. Iya, bener, Mau bener. tahu lagu yang diberikan suaminya Maya Septa kepada dirinya? Kita lihat cuplikan Belum ya. ada. salah Emang satu. ada? Maya Lanjut. Septa, diatur atau ngatur? Aduh. Diatur atau ngatur? Ya, Ngatur. Diatur. Iya. Apa nih dalam hal apa ya? Terserah. Dalam segala hal ya. Kalau misalnya, apalagi kalau kerja, aku tuh nggak mau salah gitu. Maksudnya, Iya, betul. aku nggak mau salah gara-gara orang lain. Jadi, Jadi lu atur deh gitu ya kayaknya. aku mau harusnya gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu. Jadi kalau salah ya udah gue salah gitu. Daripada orang lain yang salah, nih gue yang kena nih. Gitu. Jadi mendingan kamu yang mengambil tanggung jawab itu ya. Jadi kayak kamu terplanning semuanya. Berarti bukan Iya, iya, diatur, iya. ngatur dong. Ngatur iya. Iya, oh ngatur. Ngatur. Oh, iya, gitu. Berarti kakak termasuk orang yang perfeksionis dan detail ya? Maksudnya Agak dalam sih. beberapa hal. Misalkan kayak tadi pekerjaan itu bagus dong. Tandanya kan kayak kakak, apa sih kak? Gue mau ngomong apa sih? tahu. Iya. Karena bener kan bagus maksudnya kalau gue ketelan Kak Desta nih. Nyalain gue tuna. Kak Maya, Iya. Kak Maya lebih milih make up atau skincare? Makeup atau skincare? Aku suka semua lagi. Aduh, pilih. Kalau ada dua Lebih pilihan. banyak investasi di mana? Semua. Semua dibeli. Skincare. Skincare ya. Betul. Skincare oke lah ya. Skincare tapi emang iya kalau kulitnya sehat kan pakai makeup apa aja dari Nyerep segala gitu. maksudnya kayak range-nya Heeh. pasti nyerap-nyerap aja makin bagus kulitnya ya kan. Bener-bener nyerep gitu kan ya. Lanjut. Oke, shower atau bathtub? Shower. Shower yang lebih praktis Iya, sekarang. udah gitu mau mandi air dingin. Kalau pakai bathtub kan nyalain dulu, lama, nunggu penuh, panas gitu. Iya benar-benar. Kakak lebih pilih panjang atau pendek? Panjang. Ya. Ya. Ada apa ini ya? Oke, rambut ya. Rambut kan. Iya. Kita berdua kenapa? Ya. Gitu ya. Karena kalian berdua rambutnya panjang. Aku pendek dong. Aku pendek. Tapi emang tetehnya suka Aku yang emang panjang. tapi suka yang panjang. panjang. Oke. Karena rambut aku pendek. Jadi Iya. aku suka iri aja ngeliat yang rambut panjang. Karena Iya. udah mulai kangen rambut panjang. Kita semakin memperbaiki semakin aneh loh. Iya. Oh, udah itu pertanyaan yang udah dijawab cepat sama Maya Septa. Ini adalah pertanyaan yang pamungkas. Bambang. Thank you guys. Oke. Paha atau dada? Hah? Paha atau dada? Paha. Ayam kan ya? Kalau bukan ayam apalagi? Iya pasti ayam. Kenapa aku pilih pertanyaan terakhir seperti itu ya? Kamu mulai ke botuna-botuna aja.
Ya udahlah, itulah rapid fire question buat Maya Seta. Kita lagi sleep over sama dia. Iya, kita mau quality time lagi sama Kak Maya. Nanti kita akan sleep over sama bintang tamu perempuan lainnya ya. Setelah ini masih ada Vincent Desta dan juga Tisa. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Thank you ya, Mai. Ceritanya Tentang ungkapan rasa pada saat sedang jatuh cinta. kamu bawain lagu ini kena ke kamu nggak? Kena dong, karena relate juga dong. Kan lagi Ada juga. Masih bersama kita Tisa Biani. Kita baru aja mengeluarkan single perdana. Ini pertama ya. Iya, single perdana aku. Single perdana berjudul Bahagia Sama Kamu. Wah, ini yang nulis siapa, Tis? Yang nulis tuh Mas Sandy Kanester. Oh, Mas Sandy Kanester. Sandy Kanester. Iya, Sandy Kanester. Ceritanya Tentang ungkapan rasa pada saat sedang jatuh cinta. Jadi kalau misalnya kita lagi kangen sama seorang pasti ada rasa galau-galaunya. Terus Rasa rindu berlebihan. kalau lagi sama dia tuh bawaannya bahagia terus. kamu bawain lagu ini kena ke kamu nggak? Kena dong, karena relate juga dong. Kan lagi Ada juga. Tapi beneran ya, yang nulis lagu ini kan Sandi. Iya. Dan dia juga yang mengenalkan kamu sama gitar. Iya. Dan mengajarkan kamu gitar tuh Sandi. Iya, pertama kali dia yang memotivasi aku supaya mau belajar alat musik. Kamu sebelum gitu. basicnya nggak ada. Sebelumnya nggak bisa aku nggak bisa ngapa-ngapain dan dia pertama kali yang kamu kayaknya cocok deh kalau misalnya nyanyi tapi sambil bawa gitar gitu. Bawa gitar tapi nggak dimainin ya? Dimainin dong. Nah lagu ini diciptakan memang karena apa sih hubungan dekat kalian juga dari tahun 2014 ya? Iya, 2014. Dan dia emang niat menciptain lagu buat kamu dari dulu apa kamu yang minta? Dia sih di awal-awal mulanya tuh jadinya lagu ini 2017 karena ngerasa kayaknya ini cocok sama usia aku gitu, cocok buat dibawain remaja. Dan aku pas dengerin pertama kali demo versionnya udah langsung suka gitu. Tapi semoga tahun ini 2021 adalah tahun yang baik buat kamu ya. Amin, semoga ya. Selamat juga buat tunanginnya. Ya, ya kan. Pokoknya semua yang terbaik ini adalah Tunangin. kalau bisa dibilang karya pertama, single pertama adalah anak. Ya, Iya kan baru lahir, menjadi baru anak lahir pertama. kakaknya. Dimana ini sukses buat singlenya, sukses buat semuanya. Makasih Kak Vincent. Buat kehidupannya sehat-sehat selalu buat Tisa Biani. Mau dengerin lagu Dengarkan? dari apa? Mau dengarkan? Iya, dengarkan lagu dari Tisa nih single perdananya. Terima kasih dulu kita buat Tonight Lovers yang sudah setia nonton Tonight Show. Yeah. Terima kasih Malam Music, band yang sangat luar biasa. Terima kasih all crew, campers, produser, kreatif, FD. Ya udah semuanya lah. Art, Semua ya, kru semuanya, udah. Oke, ya. kita tutup malam hari ini dengan Tisa Biani. Bahagia sama kamu. Waktu cepatlah berlalu, kalau hatiku tanpamu selalu rindu dan rindu. Duniaku cuma ada kamu, bergetar hebat jantungku, gak sabar ingin ketemu kamu.
sabar ingin ketemu. Kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain yang sehebat kamu. Hati ini untukmu. Kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Hiduplah untukku.